Baik, selamat pagi. Shalom. Masih percaya Yesus? Masih? Masih? Ya. Masih ya, Bapak Ibu ya, Saudara ya. Ya, yang percaya Yesus coba lambaikan tangan. Saya khawatir saudara percaya yang lain ya. Ya. Baik, pagi hari ini saya akan sharing tentang hidup yang menular, ya. Sebelum saya mengajak saudara melihat beberapa hal yang penting dari hidup yang menular, di menit-menit awal saya hanya mau mengingatkan kita bahwa hidup ini gak pernah netral. Setuju? Yang namanya hidup itu gak pernah ada kehidupan yang netral, gak ada. Kenapa nggak ada kehidupan yang netral? Sebab sederhana jawabannya. Hidup itu kalau saudara nggak menularkan sesuatu, pasti saudara tertular. Benar nggak? Setuju? Tanya lagi, masih percaya Yesus? Nggak ada kehidupan yang netral di muka bumi ini, nggak ada. Bahkan saya berkhotbah hari ini, saya berdiri di depan saudara, saya menjalani kehidupan yang sejatinya, yang sebenarnya nggak ada yang netral, nggak ada. Oke? Ambil contoh. Tanpa kita sadari, bisa saja kita pulang dari pertemuan dengan seseorang dengan membawa suasana hati orang lain. Pernah konseling orang? Pernah? Wajah-wajah konselor banyak di sini ya. Ya, penasihat ajaib, Bapak yang kekal, Raja Damai. Saudara pernah konseling orang, selesai di ruang konseling, saudara keluar dari ruangan itu dengan membawa suasana hati orang lain. Pesimis menular enggak? Menular? Kalau saudara tadi duduk di samping kanan kirimu, terus yang kanan kirimu, teman-teman worshiper udah rencana, ku berserah. Terus yang di kanan kiri saudara cuma ini. Rencanamu, nular loh. Saudara rasa aneh sendiri waktu saudara, yes, amin, yeah, amin. Sementara ada yang khotbah, dia khotbah dan kemudian ada sebuah kalimat yang kemudian si pengkhotbah itu lepaskan, itu landing di hati saudara, saudara berkata, yes, amin, terjadi. Sementara yang lain, yang di samping kanan kirimu, lama-lama saudara, gimana? Ada dua kemungkinan, yang di kanan kirimu yang diam ikut, yes, amin, atau saudara yang kemudian redup. Nular enggak? Nular enggak? Saudara datang ibadah nular enggak? Halo? Iman menular enggak? Setuju? Kekhawatiran menular enggak? Keresahan menular enggak? Sukacita menular enggak? Jadi memang pada dasarnya kita hidup di tengah dunia yang memang saling suka menularkan. Makanya nggak ada hidup yang netral, nggak ada. Nah pagi hari ini, saya mau tunjukkan kepada saudara ada beberapa orang yang tercatat di Alkitab, mereka nggak terkenal. Orang-orang yang nggak sempurna. Tapi orang-orang ini meninggalkan jejak ilahi dalam kehidupan mereka. Makanya tadi, ini pagi ya, masih pagi. Ya. Makanya tadi saya tanya, masih percaya Yesus? Percaya. Tapi pertanyaannya, Yesus menular enggak lewat kehidupanmu kepada orang lain? Halo? Apalagi zaman sekarang kita hidup di tengah dunia yang suka dengan hal viral. Ya, apa aja yang terjadi di jagat Republik ini pasti viral. Nah hari ini mari kita lihat sederhana. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13.
Ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 menulis atau menceritakan tentang Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ya. Di depan mahkamah agama, perhatikan. Saya langsung lompat ayat 13, nanti baca di rumah kalau sempat. Kalau sempat. Ya, masih percaya Yesus? Kenapa kalau saya bilang kalau sempat langsung lihat saya senyum? Ada yang salah dengan kalimat itu? Oh Jeff, kok dari tadi nyindir? Enggak, fakta soalnya. Ayat 13 menulis ketika sidang itu melihat, yang mereka lihat apa? Khotbahnya Petrus? Pasti saudara punya alasan. Gak bisa khotbah kayak Koje. Ketika mereka melihat atau sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Kenapa mereka berani? Sederhana, karena berjumpa dengan Tuhan. Orang yang antusias itu berani. Halo? Amin. Saudara, hidup pagi hari ini. Saudara lihat saya loh. Sebab dia hidup, ada hari esok katanya. Melihat keberanian Petrus dan Yohanes, saudara perhatikan, mereka melihat. Jadi secara fisik nggak bisa dibantah. Setuju nggak? Mereka melihat itu artinya gini, realitanya apa yang mereka lihat, ya itu yang mereka katakan. Apa yang mereka lihat berarti itu yang ditampilkan. Dan perhatikan baik-baik, setelah mereka melihat keberanian si Petrus dan si Yohanes dan mengetahui. Jadi habis mereka lihat, baru mereka tahu. Kalau kita tahu tanpa lihat. Ini bukan lagi bilang iman ya. Ini bukan lagi khotbah iman. Tapi perhatikan, dan waktu mereka lihat keberanian dua orang ini, dua murid Yesus, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Bilang sama-sama biasa. Orang apa? Orang biasa. Dan di situ dikatakan orang biasa ini lebih fatal lagi. Udah biasa, gak terpelajar. Halo? Tapi mereka terdidik. Paham maksud saya? Paham ya? Bedanya orang terpelajar sama orang terdidik. Orang terpelajar itu ada kartu identitas mahasiswa. Masih ingat? 6750 berapa gitu? Itu kan. Ada ya? Alumni Ubaya 6 fakultas teknik kan? Ya. 6 berapa dulu? Saya 63. 6 teknik, 3 industri, teknik industri. Kalau 61 teknik elektro, itu Ko Budi pasti. Kalau ekonomi 3 ya, ini ya. Masih ingat loh saya loh. Ya, Grace ya, 3 ya? Ya. Jadi keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Bayangkan, jadi ternyata orang berani itu, orang berani menceritakan Kristus itu bukan karena dia lulusan STT. Ini enggak sekolah loh, enggak sekolah. Orang biasa, bagus banget kalimatnya. Udah orang biasa, gak terpelajar lagi. Kalau orang biasa gak terpelajar, cocok dengan satu aplikasi ya kan. Yang kita biasanya suka dengar orang bilang, go, block. Loh, benar gak? Itu kan kata-kata yang di luar sana kita sering dengar. Gak ada di sini pasti. Nah saudara perhatikan. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi kenapa dengan cepat mereka mengenal kedua orang ini sebagai pengikut Yesus? Karena kalimat pembukanya. Jadi penakut memang gak ada dalam kerajaan Allah. Saudara
Perhatikan di situ. Setelah mereka lihat, mereka ketahui, heran mereka. Nah kira-kira saudara, orang lihat saudara dan orang tahu tentang saudara, orang juga heran tentang saudara kan. Tapi herannya orang terhadap saudara, herannya apa coba? Astaga, kok gitu? Nggak kebayang, kok bisa? Ini enggak. Langsung. Lihat, tahu orang biasa terpelajar, langsung. Lah ini kan murid Yesus. Percaya Yesus? Gak cukup percaya Yesus. Harusnya Anda menularkan Kristus lewat kepercayaanmu kepada Dia. Halo? Paham sampai sini? Nih. Lihat. Kita hidup di tengah dunia yang mengenal kata viral. Benar enggak? Dikit-dikit viral. Dikit-dikit viral. Kalau nggak percaya coba. Saudara aja posting sesuatu, saudara lihat kok berapa banyak yang orang yang view saudara. Hari ini 63.200. Itu. Kan nggak mungkin besok 23.600. Saudara pinginnya apa? Naik terus kan? Nah itu sebabnya kata viral, coba Anda cari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata viral ternyata diidentikan seperti virus. Jadi kalau saudara berkata gini, orang itu viral loh. Kemarin yang di Pondok Chandra viral loh. Viral di mana-mana kasusnya misalnya. Artinya apa? Kata viral itu artinya seperti virus yang menyebar luas dan cepat. Luas dan cepat. Jadi untuk kasus kayak gini kita nggak bisa pakai alasan biar lambat. Kalau Tuhan menolong. Lak mati. Emosi menular? Menular enggak? Kalau nggak percaya, emosi dalam bentuk marah, coba. Habis saya marahin Henry, marah sama Henry, kesel jengkel. Saya ketemu Kori. Kori lagi duduk sama Andre. Saya mau cerita ke Andre, tapi ada Kori. Saya mau cerita ke Kori, ada Andre. Sementara saya cerita ke Kori, keselnya saya ke Henry, Kori biasa aja. Iya kok ngerti kok Jeff. Sabar ya kok. Emosi bisa Andre loh. Padahal nggak ada kaitannya. Loh emosi nular loh. Yang udah nikah coba. Yang udah nikah. Kok Jeff pengalaman dikit. Saya lagi kesel banget sama Henry. Henry lagi ya. Pulang di rumah saya cerita sama istri saya. Besar kemungkinan dua hal terjadi loh. Istri saya menularkan saya. Atau istri saya tertular oleh karena saya. Udah nikah gak usah pura-pura. Ya yang paling berdosa saya loh. Sikap menular gak? Sikap menular gak? Nular. Nular loh. Puji Tuhan saya di mimbar. Kebayang gak kalau saya duduk di situ melihat wajah saudara duduk diam seperti ini? Nular loh. Ini gak ada. Semua fokus. Iman juga menular enggak? Memang hidup itu enggak ada yang netral. Semuanya menular. Saudara tertular atau menular. Itu pilihan saudara. Enggak ada yang netral. Oke? Nah sekarang. Nah itu. Hari ini saya akan khotbah 3 khotbah yang berbeda Bapak Ibu ya. Ya, kenapa? Karena lagi dapat rema. ya, jangan tuntut saya, abis ini bulan depan saya khotbah lagi. Kok beda lagi enggak? Enggak, tergantung tuntunan. Ya, udah disclaimer lebih dulu. Perhatikan, pertanyaannya bukan apakah hidup kita menular. Pasti jawabannya apa? Bukan lagi iya. Tahu, itu di atasnya iya. Bahkan melebihi amin. Ini kalau saudara ketemu orang, itu atasnya amin.
Pertanyaannya bukan apakah hidup saya menular, bukan. Bukan. Tapi pertanyaannya apa yang sedang saya tularkan, itu loh. Coba, apa yang sedang saudara tularkan hari-hari ini? Coba. Saudara kalau lagi sakit gitu ya, kayak Christine gitu, contoh. Dia pakai masker. Tahu nggak alasan pakai masker? Gaya-gaya kok Jeff, ada? Nggak ada. Itu dipakai supaya nggak tertular. Paham? Nah sama. Jadi pertanyaannya pagi hari ini bukan ini. Kira-kira kok Jeff hidup saya itu menular nggak ya? Kelihatannya dari wajah tertular kok. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan yang tepat, apa yang sedang saya tularkan di sekolah? Apa yang saya tularkan di tempat kerja? Apa yang saya tularkan ke mahasiswa? Apa yang saya tularkan kepada pembantu rumah tangga saya? Apa yang saya tularkan kepada tim saya? Apa yang saya tularkan kepada orang-orang yang habis berjumpa dengan saya? Kalau kita mengajar, harusnya perjumpaan kita dengan setiap orang meninggalkan rekam jejak kasih karunia dalam kehidupan orang itu. Coba, apa yang sedang saudara tularkan hari ini? Apa? Coba. Bingung ya? Yang pertama, hidup yang menular itu kayak apa sih? Hidup yang menular itu kayak apa? Hidup yang menular lahir dari kehadiran Tuhan. Bukan kehebatan pribadi, bukan. Jadi sangat sulit saya mempercayai kalau saudara berkata ini, Tuhan hadir secara kuat dalam hidup saya. Lalu kehadiran Tuhan yang kuat dalam kehidupan saya gak dirasakan oleh orang di sekitar saya. Jadi yang pertama, hidup yang menular itu kayak apa? Hidup yang gini, lahir hasil dari kehadiran Tuhan. Karena Tuhan hadir secara kuat dalam hidup saya. Saya terlihat keberanian saya memberitakan firman. Karena memang hidup ini gak ada yang netral, gak ada. Saudara diam aja itu gak netral. Itu contohnya. Siapa Petrus dan Yohanes? Nelayan. Yang mungkin bisa aja gak punya kakak. Mereka gak punya kartu keluarga. Oke? Siapa itu Petrus dan Yohanes? Gak punya latar belakang pendidikan seperti kita. Mereka gak terpelajar tapi mereka terdidik. Kebalik dengan kita, terpelajar tapi gak terdidik. Siapa lagi? Mereka bukan orang yang terpelajar, apalagi. Namun hidup mereka beraroma Kristus. Jadi orang mesti tahu kemanapun saya pergi, orang mesti tahu, orang mesti rasa, orang mesti mencicipi, orang mesti bawin. I follow Jesus. Oke? Aja hidup itu gak usah radikal-radikal. Alkitab ngajarin radikal. Kalau saudara gak radikal berarti saudara munafik. Itu aja Alkitab bilang, pilihannya cuma 2. Kalau gak radikal berarti itu aja. Oke? Jadi harusnya kalau kita ngalamin Tuhan, kita antusias dengan Tuhan. Saudara percaya gak keantusiasan itu nular? Ya. Nanti ibadah kedua. Saya akan tunjukkan sama saudara 5 alat uji. Anda itu antusias atau hanya sekedar semangat. Mendeteksinya cepat banget. Oke? Nanti, gak sekarang. Pertanyaannya, siapa yang saya hidupi setiap hari? Siapa? Bukan apa yang saya hidupi setiap hari. Gawat loh. Siapa yang saya hidupi setiap hari? Ya istri dan anak saya kok Jeff. Bukan itu maksud saya. Saudara menjalani kehidupan harian ini,
Saudara itu lagi menghidupi siapa? Nah, siapa yang saudara itu, yang hidupi itu, akan menghidupi perjalanan hidup saudara. Ngerti nggak? Siapa yang saya hidupi? Nah, siapa yang saya hidupi itu yang akan mendrive cara hidup saya. Simpel, paham? Jadi kalau saudara ketemu orang setiap hari dia di gereja, tapi maaf ya, perkataannya itu nggak pernah mendatangkan kasih karunia. Perkataannya itu melukai, perkataannya cenderung kasar, perkataannya itu cenderung melukai, pokoknya hal-hal yang negatif. Itu berarti gini, dia percaya Yesus, hanya Yesus nggak memerintah dalam hidupnya. Niko Jeff itu kan latar belakang, pola asuh. Jangan pakai alasan itu kalau Yesus sudah memerintah. Paham? Loh, saya memaklumi pola asuh. Saya memaklumi pengalaman-pengalaman masa lalu setiap kita termasuk saya. Saya memaklumi. Tapi bukan berarti itu jadi alasan untuk kemudian kita bersembunyi di balik siapa yang saya hidupi setiap hari. Paham saudara? Yang kedua, hidup yang menular itu terlihat dari perubahan hidup. Saudara kalau dekat dengan orang yang influenza, yang flu, coba. Terus imun tubuh saudara lagi gak bagus. Saudara tertular gak? Terus tiba-tiba saudara tertular sakit kepala gitu. Karena ketemu orang yang flu gitu. Kan enggak. Paham maksud saya? Kalau saudara ketemu dengan orang yang sakit kena flu, kemudian orang itu flu, saudara dekat dengan orang flu, saudara ikutan flu. Artinya ada apa? Ada perubahan yang terjadi pada sistem kekebalan tubuh saudara. Sama. Hidup yang menular itu apa? Terlihat dari perubahan hidup. Rekam jejak Sakeus itu simpel banget, gak rumit. Saudara masih ingat Lukas 19 ayat 1 sampai 10? Sakeus datang menjumpai atau ingin bertemu dengan Yesus. Simpel perjalanannya, hanya bertemu Yesus. Habis bertemu Yesus, menerima Yesus. Dan hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Yang tadinya serakah jadi murah hati. Halo? Jadi kalau saudara sebelum terima Yesus serakah, setelah terima Yesus tetap serakah, berarti Yesus tidak pernah memerintah dalam hidupmu. Tidak pernah. Pencuri, ngambil uang, tukang pajak, dia berkata gini, habis dia ketemu Yesus, dia terima Yesus. Anda tahu nggak? Yesus nggak altar call hari itu. Paham? Ketemu ayat, Yesus berkata gini, Sakeus, aku mampir numpang ke rumahmu. Begitu sampai di rumah, 3 murid yang selalu bersama-sama dengan dia, Petrus, Yohanes, Yakobus langsung tunjuk-tunjukan. WL ya kamu? Yohanes, kamu WL. Ya, karena kamu intimate worship. Yakobus, persembahan. Terus pengumuman, bantu Yesus altar call. Halo, saudara ketemu Yesus altar call? Atau tiba-tiba Yesus buka Bible class, Bible study? Hari ini kita belajar tentang DD. Developing disciple. Nggak ada. Yesus cuma duduk ngobrol. Anda lihat, ngobrol itu nular loh. Ngobrol, lalu kemudian Sakeus terima Yesus tanpa khotbah, hanya ketemu, terima Yesus, tiba-tiba langsung dia bilang, dia yang bikin keputusan sendiri loh. Dia yang bikin. Kalau saya di situ pasti saya altar call itu. Sek gitu. Hitungan ketiga. Apakah engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kamu?
Hitungan ketiga. Neng. Satu. Enggak ada kok, enggak ada. Paham? Hanya duduk. Sakius itu enggak ngomong apa-apa, cuman dengerin Yesus. Dan hebatnya, Sakius itu enggak pingin lari. Jadi kalau ada orang yang ketemu saudara, baru ketemu sebentar udah, aduh. Ada dua kemungkinan. Saudara memang yang enggak suka atau memang saudara yang jawab sendiri. Paham? Lalu Sakius berkata apa? Yesus, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Halo? Nyuri, nabur. Sampai situ? Kurang radikal mah itu. Saya juga lakukan. Yang saya susah lakukan, poin terakhir. Dan sekiranya ada orang yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Miskin loh Sakius. Loh? 4 kali loh. Sederhana. Karena ngalami Yesus. Hidupnya berubah. Tuh, hidup yang menular bukan soal berkata-kata tentang Yesus. No. Tetapi orang lain bisa melihat Yesus dari cara kita hidup. Jadi cara hidup saya itu yang kemudian membuat orang tertular. Bukan hidupmu, cara hidupmu. Karena semua orang hidup walaupun gak jelas cara hidupnya. Yang hidup, angkat tangan. Nah hidup kan? Hidup. Yang di sini yang saya maksudkan bukan hidupnya saudara, bukan cara hidupmu. Itu yang bikin orang tertarik atau orang tolak kita. Tapi kok Jeff, saya kan masih berproses. Udah lahir baru 20 tahun kok masih berproses. Kesel banget alasan itu. Ya kalau baru 2 bulan lahir baru, gak apa-apa. Oh, terus gak menang-menang di beberapa area hidup. Kesel banget. Oke. 3, terakhir. Saya itu lama merenung ini loh. Kenapa lama? Karena ditampar-tampar sama Tuhan. Lihat. Apa hidup yang menular itu? Hidup yang menular itu gini, menarik perhatian dan memicu reaksi. Sesuatu kalau viral, dibicarakan di mana-mana enggak? Betul ya? Saudara bahkan jadi marketingnya orang itu kan? Tahu nggak? Loh, padahal dia nggak minta saudara cerita loh. Nah, sama. Daniel di pasal 6 keren banget. Daniel itu nggak berkhotbah di istana. Dia nggak khotbah di istana kayak saya yang tiap minggu khotbah. Dia juga tidak menginjil di mimbar istana. Nggak pernah. Daniel hanya setia hidup benar. Ulang, Daniel hanya setia hidup benar. Tahu nggak hasilnya apa? Hasilnya apa? Orang nyinyir plus 62. Bayangkan ya, kesetiaanmu hidup benar bikin orang iri sama Anda. Itu iri yang kudus, harusnya. Loh, harusnya gini, saya iri sama Fani karena kerendahan hatinya. Loh, itu bagus. Saya iri sama Andre bukan karena dia pintar main keyboard, karena saya udah gak ada harapan. Tepuk tangan aja falas saya, apalagi nyanyi. Nah, hasilnya apa? Gila, hasilnya ini loh. Seluruh istana, penduduk yang ada di istana di Babel, iri sama Daniel. Sistem pemerintahan Babel terganggu. Karena berapa orang? 1 orang. Sistem pemerintahan terganggu. Raja malu minta ampun. Raja dipermalukan. Tuhan dipermuliakan. Halo? Gawat.
Tulis di situ, hidup Daniel memaksa dunia untuk bereaksi. Ngeri nggak? Loh, dicari-cari kesalahannya. Yuk kita cari salahnya Daniel di mana. Kalau mereka cari salah saya di mana, langsung cepat ketemu. Daniel gila. Dicari-cari, agen FBI nyari, CIA nyari, BIN nyari, bayangkan. Itu kerja kolaborasi. BIN didatangkan, CIA didatangkan, FBI didatangkan. Nyari Daniel, nyari kesalahannya. Nggak ketemu. Pada akhirnya ketemu satu kesalahannya. Bukan ibadahnya, tapi cara hidup ibadahnya. Gila. Gila itu. Daniel itu dipersalahkan karena satu tok. Kamu terlalu radikal ikut Yesus. Harusnya hidup kita itu dipersalahkan di luar sana. Karena gini, gaya hidup ibadahmu. Itu hidup yang menular. Amin. Amin. Tuh. Jika hidup saya tidak pernah memicu reaksi apapun, mungkin tidak ada yang benar-benar sedang saya tularkan. Gak ada. Halo? Gak ada. Nggak memicu reaksi kok. Bahkan orang bilang ini tukang bohong. Sama. Tuhan salam. Nah, masih percaya Yesus? Main musik bisa kembali. Saya selesai. Terakhir. Saya tulis kalimat ini. Saudara bisa membacanya? Saya. Coba baca sama-sama. 2, 3. Hidupmu mungkin satu-satunya Injil yang dibaca orang hari ini. Pertanyaannya, 2, 3. Apa yang sedang mereka baca? Coba. Apa yang mereka sedang baca? Jangan-jangan yang mereka sedang baca malas. Jangan-jangan yang mereka sedang baca nyinyir. Jangan-jangan yang sedang mereka baca luka batin. Jangan-jangan yang sedang mereka baca kekhawatiran. Jangan-jangan yang mereka sedang baca kecemasan. Jangan-jangan yang mereka sedang baca ketiadaan imanmu. Apa yang mereka sedang baca? Paham pagi hari ini? Harusnya hidup yang antusias itu adalah hidup yang menular. Kalau percaya antusias itu menular? Ya. Nah, apa yang sedang kita tularkan? Jadi bukan, apakah hidup saya menular? Bukan. Apa yang sedang saya tularkan? Itu pertanyaan. Saudara di sini ada yang sudah nikah. Hidup yang menular itu gini simpel. Apa yang anak saya lihat tentang hidup saya, itu nular sama dia. Jangan-jangan sedang dia duduk, dia dengerin saya khotbah. Diam, Dedi. Gak cocok, gak sesuai dengan yang di rumah. Turun. Dan abis ini saya turun juga. Jadi. Tapi saya pastikan itu gak mungkin. Paham? Nular. Jelas? Suami nular ke istri. Istri nularkan ke suami. Gak ada yang netral. Coba kalau saudara menjalani hidup yang netral. Gak jelas nanti. Saya mau difoto, saya diam dulu. Ya, mari bangkit berdiri.
Bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Bersyukur buat pesan-Mu. Biar kemanapun kami pergi, dimanapun kami hadir, ada hal yang kami tularkan. Kalau kami gak bisa tularkan keahlian kami untuk kemuliaan nama-Mu, minimal kami tularkan kasih kami kepada orang yang kami jumpai. Minimal kami tularkan gaya hidup yang berubah dari hidup kami. Sebab hidup yang antusias adalah hidup yang menular. Meteraikan firman-Mu, hamba-Mu selesai. Berbicara lebih lagi. Berbicara lebih lanjut dan lebih tajam. Menolong kehidupan kami. Makasih buat Tuhan yang menolong kehidupan kami. Buat Roh Kudus yang telah berdiam di dalam kami. Terima kasih, memusrahkan semuanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur bersama berkata amin, amin. Silakan duduk, kita serahkan.